Salam sejahtera dan bahagia bagi semua makhluk. Kembali lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Wajah di Jendela Gelap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Clara tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat di mana malam terasa lebih sunyi dan udara dingin menembus jendela yang retak. Jendela besar di ruang tamunya menghadap ke taman belakang yang luas. Tetapi di malam hari, taman itu berubah menjadi bayangan kelam yang tak berbentuk. Clara sering menghabiskan malamnya sendirian di ruang tamu, ditemani hanya oleh bunyi gemertak kayu di perapian dan desahan angin di luar. Malam itu seperti biasa, ia duduk di sofa dan segelas teh hangat di tangan. Jam tua di dinding bertentang pelan menandakan tengah malam. Saat ia hendak mematikan lampu dan menuju ke kamar tidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Clara menoleh ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Sekilas ia melihat bayangan samar di kaca, seperti wajah seseorang yang mengintip dari luar. Jantungnya berdegup kencang, ia mematikan lampu untuk memastikan apa yang dilihatnya. Dalam kegelapan, ia mendekati jendela dengan perlahan. Di sana, dalam pantulan cahaya rembulan, ia melihatnya lagi. Sebuah wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya dari balik kaca. Wajah itu begitu dekat hingga Clara bisa merasakan tatapan dinginnya menembus hatinya. Clara terkejut mundur dan hampir menjatuhkan gelas teh di tangannya. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat kembali, wajah itu sudah tidak ada. Hanya gelapnya taman yang menyambutnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan pohon atau imajinasinya yang bermain di tengah malam. Namun rasa gelisahnya tak kunjung hilang. Pagi harinya, ia memeriksa taman belakang. Rumput basah karena embun, tetapi tidak ada tanda-tanda jejak kaki atau sesuatu yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ada di sana malam itu. Tetapi Clara kembali ke dalam rumah. Ia menemukan sesuatu yang aneh di dekat jendela. Sebuah bekas tangan. Jelas terlihat di kaca. Jari-jarinya panjang dan kurus, seperti bukan milik manusia biasa. Bekas itu terasa dingin saat disentuh. Meski matahari sudah mulai menghangatkan ruangan, bekas tersebut seolah mengisyaratkan sesuatu pesan yang tidak bisa ia pahami. Clara menceritakan apa yang ia alami kepada tetangganya. Seorang wanita tua bernama Helena. Mendengar cerita Clara, ekspresi wajah Helena berubah serius. "Kau harus berhati-hati dengan jendela itu," katanya pelan. "Rumahmu dulu milik keluarga Anderson. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda meninggal di taman belakang. Katanya ia sering terlihat di jendela, mencari seseorang untuk menemaninya." Clara merasa tubuhnya merinding. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Nyonya Helena hanya menambahkan, "Jika wajah itu muncul lagi, jangan menatapnya terlalu lama. Ia bisa masuk ke dalam." Malam berikutnya, Clara mencoba untuk tidak memikirkan cerita Nyonya Helena. Ia menutup semua tirai di rumah, termasuk tirai di jendela besar itu.
Namun tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari arah ruang tamu. Clara terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu. Ketukan itu semakin keras saat ia mendekat. Dengan tangan gemetar, ia memegang tirai sedikit. Di sana, di balik kaca, wajah itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Clara, dan bibirnya yang pucat melengkung dalam senyum tipis. Wajah itu menempel begitu dekat hingga Clara bisa melihat tetesan air yang mengalir dari kulitnya yang membiru. Ketukan berubah menjadi gesekan, seolah sesuatu mencoba masuk ke dalam. Clara mundur, takut untuk bergerak lebih jauh. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon polisi, tetapi tidak ada sinyal. Ketika ia kembali melihat ke jendela, wajah itu menghilang lagi. Tapi kini rasa dingin menjalari tubuhnya, seperti ada kehadiran lain di dalam rumah. Clara merasa lega saat pagi tiba, tetapi kegelisahannya belum hilang. Malam berikutnya, ia memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Namun ketika malam semakin larut, ia mulai mendengar suara langkah pelan di lantai kayu. Langkah itu berasal dari arah ruang tamu. Dengan senter di tangan, Clara berjalan perlahan. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tirai jendela besar itu terbuka lebar. Meskipun ia yakin telah menutupnya rapat, di lantai ada jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah. Saat ia menoleh ke arah cermin besar di dinding, Clara melihat bayangan wajah yang sama muncul di belakangnya. Ia menjerit, tetapi bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Cermin itu tetap berembun, dan di sana tertulis dengan goresan samar, "Aku melihatmu." Clara memutuskan untuk meninggalkan rumah itu beberapa hari kemudian. Tetapi rasa takutnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia merasa masih diawasi, bahkan di tempat barunya. Setiap kali malam tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari jendela. Bayangan itu mungkin telah meninggalkan rumah tua itu, tetapi sepertinya tidak pernah meninggalkan Clara. Dan di suatu malam yang sepi saat ia menutup tirai di apartemen barunya, Clara melihat lagi wajah pucat itu dengan mata kosong dan senyuman menyeramkan. Menatap dari balik jendela gelap, sebelum Clara sempat bereaksi, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat.